Namaste, selamat datang kembali dengan saya Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas tentang mata ketiga karena buku terbaru saya, Ilusi Pencerahan Kedua ya. Pertama kan PMDS, Perjalanan Mengenai Diri Sejati. Kali ini ketika mata ketiga memandang. Jadi ini bahas tentang apa sih? Jadi buku ini ada 30 bab, ya kurang lebih ada 30 bab kalau saya nggak salah hitung. Lebih sih kayaknya sih. Tentang pemikiran saya tentang kehidupan. Apa aja sih? Ada tentang bagaimana saya memandang tentang mendidik anak, tentang kebebasan, tentang spiritual, tentang bekerja, tentang kebahagiaan, tentang banyak macam. Jadi ada 30 ini bagaimana setiap hari saya memandang kehidupan. Nah, pandangannya seperti apa? Itu ya. Tentunya ini kenapa menjadi judulnya mata ketiga, karena mata ketiga itu bukan mata yang melihat yang halus-halus, bukan mata yang saya melihat hantu, atau mata yang saya melihat energi negatif, bukan seperti itu ya. Jadi mata ketiga, esensi mata ketiga adalah mata kebijaksanaan ya. Ini kan kesadaran tinggi nih, cakranya cakra asna, cakranya tinggi. Kalau teman-teman belajar mata ketiga tapi membuat teman-teman hidupnya makin nggak tenang, di situ negatif, kita buang. Setiap hari pikirannya, situ ada yang mengganggu, kita usir. Nggak damai, nggak pernah damai. Itu bukan mata ketiga. Mata ketiga adalah mata yang membuat teman-teman menjadi damai. Bagaimana membuat teman-teman bisa tetap damai? Yaitu teman-teman harus mengenali namanya inner peace, mengenali kesadaran, mengenali apapun namanya lah, ketenangan yang sudah ada di dalam diri kita. Allah sebutannya, boleh, Tuhan, Kristus, apalagi bahasanya, bebas, terserah teman-teman bahasa. Tapi ada suatu ketenangan yang memang sudah ada sejak kita lahir sampai kapanpun. Dia dekat dengan kita, ya, dekat dengan kita, selalu meliputi kita, tapi kita nggak pernah mengenalinya. Karena kita nggak mengenalinya, maka kita tidak bersandar kepadanya. Kita bersandar kepada hal-hal yang lain. Kenapa kita bersandar kepada yang lain? Karena mata ketiga kita tertutup. Mata ketiga kita tertutup, pandangan kita nggak jernih. Kita melihat di sana ada ketakutan, di sana ada kenikmatan, ya. Jadi membuat kita melekati diri kita pada banyak hal. Itu yang membuat kita akhirnya menderita. Gitu ya. Jadi itu loh, mata ketiga itu istilah saya intellectual realize. Secara intelektual, walaupun belum secara bersaksi secara langsung, tapi secara intelektual kita sudah mengenali Tuhan, mengenali Allah, mengenali inner peace, kesadaran. Kita sudah mengenali itu. Nah, ketika kita sudah mengenali itu, ya, cara pandang kita ke dunia itu sudah berbeda. Gitu ya. Kalau di NLP ada namanya reframing. Jadi sesuatu yang membuat kita tidak tenang, tidak damai, kita rubah menjadi sesuatu yang memberdayakan, gitu kan, maknanya dirubah. Tapi ketika teman-teman mata ketiga sudah terbuka, pandangan jernih, teman-teman nggak perlu reframing lagi. Secara otomatis kehidupan ini semua sudah teman-teman reframing. Teman-teman sudah bisa melihat kebaikannya, teman-teman sudah bisa melihat, bahkan melampaui penderitaan teman-teman, bertemu ketenangan, gitu loh. Jadi ketika sudah mata ketiga terbuka, intellectual realize, ada meta reframing membuat teman-teman melihat dunia ini dengan kebijaksanaan. Teman-teman bertemu kebijaksanaan, teman-teman bertemu ketenangan, gitu ya. Tapi di buku ini saya bukan mengajarin teman-teman tapi bagaimana cara membuka mata ketiga ini, bukan kan seperti itu ya. Di buku pertama PMDS sebenarnya itulah caranya. Bagaimana caranya kita membuka mata ketiga. Secara kasarnya, secara intelektual kita realize, mengenali kesadaran. Saya sudah lumayan lengkap lah. Walaupun buku tipis tapi komprehensif ya. Teman-teman boleh baca. Itu yang teman-teman dalami, teman-teman kenali. Yang buku kedua ini adalah membantu, istilahnya kalau dalam istilah vibrasi, sinkron. Ya, saya mau ngajak teman-teman, yuk kita teman-teman mengenali cara pandang, cara saya berpikir, cara saya melihat kehidupan. Ini bukan buat teman-teman yakini, tapi menjadi sesuatu yang teman-teman
kayak ada pembanding. Jadi saya nih secara nggak langsung seperti mau mengajak teman-teman, yuk kita naikkan level of consciousness kita jauh lebih tinggi, gitu ya. Insya Allah siapa tahu dengan membaca buku ini ada vibrasi-vibrasi yang dari saya mempengaruhi vibrasi teman-teman, sehingga teman-teman mampu melihat apa yang saya lihat juga, gitu ya. Itu ya, bagaimana memandang kehidupan. Jadi buku ini saya recommended sekali untuk teman-teman bisa pelajari ya. Itu jadi esensi dari mata ketiga itu ya. Mata ketiga tuh intellectual realize. Jadi kalau di cakra kan ada 7. Ini intellectual realize, ini experience realize. Experience realize tuh mengalami pengalaman suwung tadi, kekosongan, tapi kita mengalami secara langsung, kita berlatih langsung ya. Di 5 ini, jadi ada 5 bawah ini seperti mewakili, kan ada 5 elemen kehidupan ya, yang membuat dunia ini begitu nyata, real. Ada pengalaman mampu kita kenali karena ada elemen-elemen ya, elemen-elemen kehidupan. Nah, elemen-elemen 5 cakra ini ya, dasarnya apa ya, seks nih apa, ini elemen 5 elemen ini yang membuat menjadi kehidupan ini menjadi nyata, ada kehidupan, gitu ya. Tetapi ketika kita nggak bisa melakukan keseimbangan pada berkah kehidupan ini, elemen kehidupan ini, kita melengkapi pada satu atau yang kedua atau yang ketiga. Kalau yang satu kan cakra dasar itu kan pada fear ya, kita pokoknya pikirannya kalau pokoknya hidup itu untuk makan sama tidur, cari aman ya, itu yang dasar. Atau cakra kedua seks, cari, pokoknya hidup itu cari nikmat terus. Kalau yang ketiga hidup itu cakra pusar apa ya, saya lupa ya. Yang ketiga ini apa, yang cakra, oh ya, yang ketiga ini tentang ingin melakukan sesuatu. Pokoknya saya harus melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, gitu ya. Yang keempat cakra jantung, ini tentang kreativitas, menciptakan apapun ya. Kita kreativitas, pokoknya energinya tentang kreativitas, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Yang kelima ini tentang power, kita punya power, punya kekuatan, ingin menguasai, gitu ya. Kalau 5 ini kita nggak bisa seimbang ya, berarti kita melekati pada salah satu dari 5 ini ya, jadi nggak seimbang. Kalau nggak seimbang ya kita melekat dan kita menderita, cenderung menderita, gitu ya. Bagaimana kita bisa balance, seimbang ya, selain kita mencoba untuk menyeimbangkan 3 ini ya. Oh, kita sadar 3 ini, kita harus melampaui dari 5 ini ya. Itu mengenali 3 ini, nama sebutannya matter ya, matter, sesuatu yang fisikal. Ada mind, ada consciousness. Jadi consciousness dengan adanya mind, maka ada ruang untuk realitas pengalaman itu bisa dikenal. Gitu. Jadi kita harus mengenali kesadaran sehingga kita bisa menyeimbangkan kelima ini. Jadi bukan nggak boleh cari uang, bukannya nggak boleh cari kenikmatan kehidupan, bukannya nggak boleh berpuasa, tapi bagaimana kita kenali kesadaran dulu, baru kita mampu menikmati kehidupan ini dengan seimbang ya. Dengan seimbang kita bisa tenang, bisa bahagia, gitu loh. Jadi esensi mata ketiga gitu loh ya, mata kebijaksanaan, mata yang melampaui panca indera, mata batin, sehingga kita bisa membumi. Kan kita hidup di bumi gitu kan, jadi lebih membumi, gitu ya, lebih membumi. Tuh, jadi mata ketiga seperti itu. Kalau teman-teman merasa ada dorongan ingin mengenali bagaimana sih ketika mata ketiga terbuka, bagaimana saya memandang dunia, teman-teman boleh pesan buku ketika mata ketiga memandang ini,
Dan teman-teman boleh mulai mengenali, realize gitu ya, tentang pentingnya untuk kita membuka mata ketiga gitu ya. Jadi jangan memakai buku mata ketiga ini untuk diyakini, ini jadinya nggak terbuka mata ketiganya. Jadi buku ini tuh sebenarnya buat supaya apa sih? Supaya saya mau synchronize vibrasi dengan teman-teman gitu ya. Jadi untuk synchronize, teman-teman nggak sekedar membaca aja. Saya mau ajak teman-teman, ketika teman-teman sudah beli, teman-teman sudah baca, yuk diskusi sama saya. Makanya saya setiap selalu ketika jual buku saya ini, saya selalu bikin grup untuk teman-teman bisa join. Jadi nggak sekedar baca. Yang teman-teman merasa ada aneh, nggak cocok, diskusi sampai kita bisa selaras gitu ya, selaras ya. Oke, sampai sini aja. Silakan di order bukunya. Nanti kita sama-sama diskusi di grup. Mudah-mudahan buku ini jadi berkah baik buat kita. Ketika berkah baik sudah datang pada diri kita, mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan berkah baik juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Oke, terima kasih. Namaste.